Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, dan Wakil Menteri BUMN yang hadir, yang saya hormati Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Bupati Aceh Utara, Wali Kota Lok Sumawe, serta para Forkominda Aceh. Yang saya hormati Direktur Utama dan Direksi serta Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, penerima kredit usaha rakyat, KUR, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur bahwa akhir Desember tahun lalu kita telah mencabut PPKM. Artinya pembatasan karena COVID sudah tidak ada lagi. Yang kedua, kita juga patut bersyukur, alhamdulillah, di 2020 di Aceh ekonomi tumbuhnya minusnya 0,37. Dan tahun kemarin 2022 ekonomi Aceh sudah tumbuh plus 4,21. Ini patut kita syukuri loh. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa nikmat yang diberikan Allah pada kita. Dari minus 0,3 menjadi plus 4,21 sekali lagi. Ini patut kita syukuri. Dan sekarang BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk seluruh tanah air menyediakan 14 triliun rupiah pembiayaannya. 14 triliun rupiah dibagi 38 provinsi yang kita miliki. Aceh sendiri dapat gede banget. Jatahnya berapa Pak Dirut? 3 triliun rupiah. Ini loh, 14 di Aceh sendiri dijatah 3 triliun. Ini juga patut kita syukuri. Saya melihat, saya ini kan orang Aceh. Pernah di Lok Sumawe, pernah di Bener Meriah, tahu bahwa potensi di Aceh ini sangat-sangat besar. Baik itu perdagangan, baik itu yang namanya perikanan, berarti nelayan, baik itu yang namanya pertanian, baik itu yang namanya perkebunan, semuanya ada di sini. Industri besar yang sejak 2025 tutup, AF, PIM, KKA, ini alhamdulillah baru saja tadi kita resmikan industri di Arun Lok Sumawe, PT Pupuk Iskandar Muda, kita buka lagi dengan investasi 1,7 triliun rupiah. Sehingga apa? Akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Seperti saat saya dulu bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Saat dulu saya bekerja tahun 85, 86, 87, 88. Semuanya hidup. Ekonomi Aceh juga kelihatan gerakannya, tapi karena gasnya habis, tutup semua. Pabrik gede-gede tutup semua. Kalau tutup semua artinya apa? PHK semuanya. Kalau PHK semuanya artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat ini menjadi berkurang.
Karena ekonomi akan tumbuh kalau sebuah negara, atau sebuah provinsi, atau sebuah daerah itu peredaran uangnya semakin banyak. Sehingga kalau tadi dijatah oleh Pak Dirut 3 triliun itu akan men-trigger, memperkuat, mengembangkan ekonomi Diajah. Saya senang sekali. Tadi saya tanya, yang dapat tadi, pembiayaan tadi, 100, ada 50, ada 20, bisa 500 juta loh pembiayaannya di BSI. Asal bisnis Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian baik, bisa dapat pembiayaan 500 juta, sampai 500 juta. Tapi hati-hati dalam penggunaan. Saya selalu titip, jangan sampai nanti ada yang dapat 300 juta dibelikan mobil. Pakai untuk uang muka mobil, beli mobil. Hati-hati, nyicilnya ke BSI nggak bisa, nyicilnya mobil nggak bisa, 6 bulan gagal, setelah itu ditarik mobilnya, kreditnya nggak bisa ngembaliin. Hati-hati mengenai ini. Jadi saya titip, pembiayaan itu harus betul-betul sangat disiplin dan harus setiap bulan kita siapkan untuk angsurannya. Ini yang dapat tunjuk jari, yang dapat 100 juta, 100 juta, ada lagi yang dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ada yang mau maju, satu orang? Boleh? Maju satu orang. Saya biasanya kalau nyuruh maju itu mesti saya beri sesuatu. Kenalkan, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhelmi. Panggilannya? Zul. Zul ya. Panggilannya Zul. Ya. Zul dapat berapa tadi? 100 Pak. 100. Dipakai untuk apa? Untuk usaha jualan pupuk Pak. Jualan pupuk? Iya Pak. Pupuk bersubsidi dan non subsidi Pak. Oke. Dan pestisida Pak. Pasti dapat pupuk? Pasti Pak. Dari mana dapatnya? Dari suplai dari distributor Pak. Kebetulan saya kios Pak. Dapat dari distributor pupuknya? Dari tim Pak. Kemudian dijual lagi? Jual ke petani langsung Pak. Jual ke petani, kalau itu pasti untung. Ya bagus. Bagus. Terus 100 juta itu perkiraan akan Kebetulan saya ambil 4 tahun Pak. Per 4 bulan, tahun. 4 tahun. Saya cicil sekitar 2.300.000 per bulan. per bulan. Hitung-hitungannya bisa? Bisa Pak. Insya Allah bisa ya? Sangat bisa Pak. Sangat bisa. menguntungkan. Itu loh. Yakin itu, sangat bisa Pak. Sekali, Pak. Harus dijawab itu, sangat bisa Pak. Sangat bisa. Itu hanya 2 juta, sangat bisa Pak. Jangan, waduh ya Pak, nggak tahu ya Pak ya. Ini sudah diberi pembiayaan dari BSI, tidak yakin bahwa bisa mengangsur setiap bulan, harus yakin. Yang namanya usaha itu harus yakin. Sekali lagi, 100 tadi ada dikurangi sebagian untuk uang muka beli mobil? Oh enggak. Nggak ada? Kesini aja pakai motor ya Pak. Nggak ada? Ya. Saya titip, ya kalau dapat pembiayaan seperti itu, jangan tergesa-gesa, meskipun untungnya jelas, jangan tergesa-gesa untuk mencari hal-hal yang memberikan kenikmatan. Beli mobil, Siap. belum punya motor, beli motor, ngerem dulu lah. Nanti kalau keuntungannya sudah banyak, dikumpulkan, sudah dapat terkumpul 100 juta, 400 juta, silakan mobil-mobil. Tapi saran saya juga mobil yang produktif. Beli yang backup untuk bisa ngangkut pupuk. Siap. Jangan beli yang dipakai muter-muter, gagah-gagahan. Dilihat aja sama tetangga-tetangga, wah gagah ini, wah sekarang Pak Zul udah naik Avanza. Wah, itu hanya 6 bulan. Percaya saya, 6 bulan. Setelah itu nggak bisa nyicil. Tahu-tahu 6 bulan Avanza sudah nggak ada.
Pak Zul nggak pernah kelihatan. Gimana dikejar-kejar BS nih? Bisa titip itu, jadi pupuk. Gimana sih cara mencari konsumennya? Datangi ke petani gitu, atau menunggu? Kebetulan di daerah saya Pak kan ada luas lahan padi sekitar 1.200 hektar Pak. Pupuk ini hanya untuk padi? Nah, untuk padi Pak, Oke. tanaman pangan. Ya. Jadi satu tahun itu ada 2 kali musim tanam, jadi ada 2.400. Ya. Jadi petani langsung datang ke kiosnya Pak. Datang ke kios. Berarti petani yang butuh. Petani yang butuh Pak. Kalau ini udah untung. Tidak mencari konsumen, tidak mencari siapa pembeli yang pengen butuh datang ke Zul. Ya udah, selamat. Dapat sepeda. Oke. Oke, bagaimana Pak? Sepeda ini kalau dijual, Zul, sepeda ini kalau dijual mungkin bisa untuk beli mobil. Itu ada tulisannya di situ di bawah, Presiden Jokowi itu mahal itu. Yang mahal bukan sepedanya tuh. Ya, kasih silahkan. Udah taruh aja di situ sepedanya, biar yang lain pengen. Ada yang lain? Yang mau maju, sekarang yang mau maju banyak banget. Satu orang aja. Satu orang, maju. Silakan. Ini kalau diberi sepeda itu tunjuk jari semua, tadi nggak ada. Pertama tadi nggak ada. Silakan dikenalkan. Nama saya Duma Masrita Siagian. Siapa? Duma Masrita Siagian, Pak. Duma, Ibu Duma. Usahanya apa Bu, Bu Duma? Saya jualan makanan dan jualan jilbab di Pasar Impres Kota Jualan Rosmau. makanan apa? Kok dicampur jualan jilbab itu apa? Hah? Ada makanan siap tokonya saji. beda gitu. Iya, Pak. Satu tempat atau dua tempat? Dua tempat, Pak. Dua tempat yang berbeda. Oke, jualan makanannya makanan apa? Makanan siap saji, Pak. Makanan siap saji itu apa? Contohnya ikan yang sudah masak. Oh, ikan. Bisa sayur dimakan di sayuran, situ. Bisa dimakan di situ, Bisa Pak. dimakan di situ. Omsetnya berapa sehari jualan makanan tadi? Jualan makanan omsetnya 350.000 satu hari. Satu hari. Satu hari 300 berarti kalau sebulan kali 30 berarti berapa tuh? 9 juta. Iya, gitu. Wah, gede banget. Terus jilbabnya sehari omset berapa? Jilbab omset keuntungan dapat 300.000 Pak satu hari Oh, karena itu situasi lagi sepi. Itu omset atau keuntungan 300 juta? Keuntungan Pak. Oh, gede banget ya untungnya. Sehari? Iya Pak. Untungnya gede banget. Lumayan Pak. Ya, alhamdulillah. Lebih syukur. Berarti terus dapat pembiayaan berapa? Dapat pembiayaan 300 juta. 300 juta. Wah, kalau ini Bu Duma ini udah kelas konglomerat. Bagus. Berarti tokonya gede Bu ya? Enggak gede banget Pak, soalnya di Pasar Impres. Ya, Pasar Impres ya gede kan juga bisa juga kan. Di sana nggak ada yang gede Pak, karena itu kan pasar Oh, pemerintah, ada berarti cuma jatah. Iya. Ya, tapi pembiayanya 300 juta kan. Omsetnya segitu ya, ya bagus sekali. Omset keuntungan segitu. Bagus. Ibu kalau ke toko pakai apa? Naik sepeda motor Pak. Sepeda motor. Ya. Tapi punya mobil kan? Punya mobil kan? Masih naik sepeda motor Pak. Pertanyaan saya bukan naiknya, punya mobil kan? Belum Pak. Oh, belum. Ya. Ya nanti kalau pembiayaan 300, ada untung tadi sebulan kalau 300 berarti 9 juta. Bisa sebagian ditabung, sebagian untuk mengangsur. Memang manajemennya harus dibuat. Ibu kalau hari ini yang laku apa, pembelinya siapa tuh dicatat nggak? Catat
Catat Pak. Catat ya. Catat. Nah, itu penting, pencatatan itu penting. Jadi pengeluaran harian itu berapa, di sini penjualan berapa, kemudian untung berapa, itu harus meskipun pakai buku sederhana tapi harus tercatat. Sehingga usaha kita itu kalau dilihat oleh Bank Syariah ini loh, Pak Dirut, ini portofolio saya, masa hanya diberi pembiayaan 50 juta, harusnya ini 500 juta Pak. Tawar-menawar, oh ya 300, beri 300 gitu. Kalau enggak punya catatan, bagaimana kita membuat sebuah proposal yang baik untuk BSI? Saya kira Bu Duma bagus ya. Terima kasih Bu, udah. Ya dapat sepeda juga. Jangan khawatir kalau udah naik ke sini pasti dapat sepeda. Tapi sepedanya udah habis. Masih? Oh masih satu. Sebentar, yang dari belakang gantian. Itu ya belakang itu. Ya silakan maju yang belakang. Silakan. Yang belakang, paling belakang tadi. Ini udah yang paling belakang nih maju. Silakan. Nama? Silakan. M. Nasir Pak. M. Nasir. Ya. Pak Nasir. Pak Nasir usahanya apa? Bengkel Pak. Bengkel apa? Bengkel cat mobil. Bengkel cat mobil. Jadi kalau mobil saya penyok, masuk ke bengkel Pak Nasir. Siap, Pak. Diperbaiki, dicat lagi gitu. Iya Pak. Oh iya. Oke. Dapat pembiayaan berapa dari BSI? 400 juta Pak. 400 juta. 400 juta. Kalau Pak Nasir ini mobilnya pasti banyak. Memang bengkel mobil, mobil pasti banyak. Ya. Mobil orang Pak. Iya mobil orang, tahu. Ya. Ini 400 juta sudah berapa bulan atau berapa tahun dari BSI atau baru ini? Sudah 3 kali ngambil Pak. Sudah 3 kali ngambil, berarti sudah terbiasa. Pak Nasir ada pencatatan, manajemen perusahaan ada pencatatan. Berapa dipakai untuk beli cat, beli dempul, beli amplas, dan lain-lain. Ada pencatatan? Ada Pak. Harian ada? Ada. Ada, bagus. Bapak Ibu ini saya melihat sangat teliti dalam manajemen, bagus itu. Kemudian untuk pemasukan dari pembayaran konsumen juga ada pencatatan. Ada Pak. Harian ada. Ada Pak. Saya tanya misalnya bulan Januari keluar berapa, kemudian masuk berapa, ada. Di catatan ada semua. Ada Pak. Ini yang bagus, yang patut kita contoh. Semua tercatat, hati-hati. Ini bukan uangnya Bapak Ibu semuanya, uang bareng-bareng dengan BSI. Jadi kalau tercatat bagus, itu bisa mempelajari kekeliruan tahun kemarin apa, ketidakefisiennya ada di mana, sehingga ketahuan semuanya. Konsumennya siapa? Oh, konsumennya ternyata banyak yang dari Biren. Oh, konsumennya banyak yang dari Bener Meriah. Oh, konsumennya banyak yang dari Gayo Luas. Oh, konsumennya banyak dari Lok Sumawi. Kelihatan semuanya. Itu pentingnya yang namanya manajemen di situ. Ingatkan, dan memang dulu awal dapat pembiayaan berapa? 200 juta Pak. 200 juta, kemudian naik menjadi 300, naik lagi menjadi 400 Pak. ini yang bagus. Jangan tahu-tahu ke BSI pertama langsung dapat 500 juta, ini bahaya ini. Bahaya karena memang yang bagus itu naik kelas dari SD, SMP, SMA, universitas, nah nanti S1, S2, S3 baru. Jadi akarnya kuat.
Kenapa saya cerita seperti ini? Saya ngalami. Saya pinjam pertama dulu 10 juta, yang kedua 30 juta, naik terus. Naik terus, pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Saya senang dapat cerita dari Pak Nasir bahwa 300, 200, 300, 400, bagus. Ya, terima kasih Pak Nasir. Bedanya diambil. Pak, dari semalam saya bermimpi ingin foto sama Bapak Presiden. Sudah dapat sepeda masih minta bonus foto. Ya udah sini. Sini, Pak. Pegang. Dapat sepeda, dapat foto dengan presiden. Sama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya luncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Aceh, Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan prosesi penekanan layar sentuh digital sebagai tanda peluncuran kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Syukri SAG. Kami persilakan.